Zakir dari SMA Negeri Ulumul Quran juga dari Aceh. Ya, oke, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kelompok kerjaan nomor 12, kami ingin mencoba presentasi ini dan untuk silakan. Ada analytical-nya, itulah core skill yang bisa dikembangkan juga. Nah, dari STEM yang kita pelajari selama materi ini itu sebenarnya kita bisa belajar dengan satu hal, tapi bisa mempelajari banyak hal. Nggak hanya fokus kalau kimia ya cuma unsur kimia aja, tapi bisa dikembangkan seperti keselamatan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu aspek STEM yang memang kenapa STEM itu lebih mengena ke siswa dan lain sebagainya, karena STEM selalu berhubungan dengan skenario, kondisi lapangan dan lain sebagainya. Nah, itu membuat siswa lebih merasa, oh seperti ini ya kehidupan nyata, oh seperti ini ya yang harus aku lakukan, kalau kayak gini gimana ya masalahnya, problem solvingnya dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, terakhir juga tadi ada pesan terakhir yang disampaikan dari Bapak, bahwa kalau misalnya kita menggunakan VR pun itu sebenarnya yang bisa belajar itu nggak hanya yang pakai aja, tapi bisa dikolaborasikan oleh guru juga sama siswa juga. Jadi kemarin saya tunjukkan kan ada yang pakai, ada yang melihat kan, itu ada yang sambil nulis, sambil itu, jadi bisa teamwork. Nah, kalau misalnya core skill-nya dikembangkan teamwork, itu juga bisa kita kembangkan. Nah, ini banyak sekali masih seperti kasusnya. Jadi itu tantangan kita semua untuk pengaplikasian sistem ini. Terima kasih. Nanti milih alatnya itu juga dipertimbangkan. Jadi kalau misalkan kenapa kok ada kapal, ada ini ada pisau dan ada HP, jangan anak disuruh nyebrang malah milih mana. Lebih pasrah ya, lebih pasrah. Tapi menurut dari Mas Ayu, boleh nggak nanti setelah kembali ke tempat masing-masing kolaborasi terus sampai bentuk proposal? Insya Allah. Insya Allah. Ya, kami bantu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Maria, Pak Mas Ayu. Jika kami kelompok 19 menyampaikan improvement project, kita nanti basicnya adalah civil engineering. Cuma kebetulan kami memperkenalkan kelompok dulu di slide itu. Jadi kami ada 5 orang sebenarnya, cuma yang satu Pak Desti ini sudah kembali ke Palembang, mereka tinggal berempat. Yang pertama ada saya sendiri, Ustadz Abdullah dari SMK SMK Makassar. Kami mengajar di operasi pabrik rumput laut di SMK SMK Makassar. Kemudian ada Ibu Surati dari SMA IT Pisado Fikri Mungkit, ngajarnya riset. Kemudian ada Ibu Tuti dari SMA Bulan Alialu, ngajarnya riset juga. Dan ada Mbak Andini dari SMK 3 Yogyakarta, ngajarnya ya teknik konstruksi dan perumahan. Jadi nanti karena kita lintas mata pelajaran, kami ingin menekankan pada civil engineering, tapi tidak melepas daripada konsep problem solving menggunakan value proposition canvas. Kami mau menekankan di situ, walaupun nanti kita bisa terapkan di mata pelajaran masing-masing. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Anggi. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Persilakan saya untuk melakukan presentasi. Jadi sebelumnya bukan dulu Bapak Ibu biar semangat. Dulu ya, mendengarkan saya karena mungkin kesempatan pertama dan terakhir atau ada lagi, tapi intinya saya ingin yang ngantuk-ngantuk semoga tidak jadi ngantuk. Nah, ini adalah desain yang kemarin sudah kita lukis, jadi ini sekedar info saja. Next Mbak. Nah, di sini yang ya personanya adalah siswa SMK kelas 11 jurusan teknik konstruksi dan perumahan. Lebihnya ke teknik bangunan kalau kita dulu ya Bapak Ibu. Nah, materinya adalah estimasi biaya atau menghitung biaya pembangunan rumah seperti itu. Nah, nanti kita akan membahas problemnya, titik masalahnya, lalu improvement targetnya. Saya mulai dari
problem dan titik masalah. Nah, yang pertama, biasanya ketika mengajar itu yang paling sulit adalah menghitung panjang sengkang. Bapak Ibu tahu sengkang atau bagel ya, yang untuk kolom atau balok di rumah. Nah, itu menghitungnya kan ada lengkungnya juga dan ada antenanya juga kalau biasa dijelaskan di kelas. Nah, biasanya siswa saya di sekolah itu kesulitan untuk menghitung secara rinci karena ada dalam kurungnya ada perkalian bertambahan. Sekedar informasi bahwa anak SMK di tempat saya itu juga mengalami kesulitan untuk matematikanya, Bapak Ibu. Jadi ini hanya sekedar contoh saja, maksudnya itu adalah bagel dan itu adalah rumusnya dan mereka kadang kesulitan untuk menghitung panjang sengkangnya. Lalu yang kedua, membedakan satuan meter persegi dan meter kubik. Bedanya di matematika, kalau di estimasi biaya itu volume satuannya adalah meter lari, meter persegi, dan meter kubik. Jadi volume itu bukan hanya meter kubik saja. Jadi kadang sesuatu masih bingung, Bu, kalau misalnya pembersihan lahan itu satuannya apa? Bu, kalau yang galian tanah pondasi itu satuannya apa? Padahal kalau secara kita yang sudah mempelajari banyak hal, pasti kan tahu kalau kali 3 ya meter kubik, kalau kali 2 meter persegi. Tapi ternyata itu kadang masih sulit untuk siswa. Selanjutnya pembelajarannya kadang membosankan. Nah, itu siswa di sekolah saya ya Bapak Ibu. Jadi mereka kadang bosan karena kita belajarnya hanya menghitung. Walaupun saya sudah memberikan kuis dan lain sebagainya agar mereka mau bangkit dari rasa bosannya, tapi terkadang saya yakin mereka pasti lelah karena kita hanya menghitung terus gitu. Dan kadang yang nomor 4 membutuhkan fokus cukup lama. Sekali kita ketinggalan, misal urutannya kan menghitung pembersihan lahan dulu. Kalau sudah ketinggalan satu, nanti untuk next step itu kita masih butuh waktu. Jadi siswa membutuhkan fokus yang cukup lama. Tidak semua siswa bisa fokus lama seperti itu. Lalu yang kelima, membutuhkan penelitian dalam menghitung. Nah, karena kan hitungannya pasti desimal-desimal. Lalu kadang dia tidak enggak kalau ternyata di sini ada jendela satu lagi, tapi saya hitungnya baru 40 jendela. Jadi dia membutuhkan penelitian dalam menghitung. Nah, ini kami simpulkan eventnya problem dan titik masalahnya adalah ini. Nggak usah dibaca Bapak Ibu, nanti pusing ya. Jadi langsung saja dari itu improvement targetnya adalah membutuhkan banyak latihan yang menarik, menyenangkan serta simulasi seperti di lapangan. Dan di sini kami membuat CSVR atau Cost Estimation Virtual Reality yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu. Selesai, belum? Ini saya lanjut ke PR-nya saja. Contoh karena saya nyari-nyari sulit, saya ambil di YouTube, tapi nanti pengembangannya saya akan bicara. Oke, ini mana? Oke, jadi si anak diberi bentuk ruangan, rumah, sehingga mereka bisa, oh aku mau bangun rumah yang seperti ini, dengan luasan. Jadi nanti akan ada setelah dia buat berapa jendelanya, di mana letaknya. Jadi di VR-nya mereka punya bentuk-bentuk model, tinggal ngeklik nanti bentuk 3D-nya bagaimana dan melanjutkan ya. Dia berhitung jumlah jendelanya bagaimana berapa, kemudian tingginya berapa, ininya dengan ada ukuran-ukuran yang di situ. Nah, setelah di sana rumah ini diprotoli siji-siji, diprotoli satu-satu. Jadi yang atap, yang begini, yang sampai habis, sampai lahan. Kemudian mulailah dari lahan itu muncul di menu mana yang ingin dihitung. Kalau tadi dikatakan, maaf kalau saya salah, tapi tadi dikatakan, oh luasan lahan dulu, begini. Kalau ini bisa siksa karena bisa tidak bisa paralel berhitungnya. Kalau menurut saya. Kemudian setelah tahu bentuk rumah seperti apa, diprotoli tinggal rangka. Kalau sudah misalnya mau lihat lahan, ya diukur lahannya. Lihat fondasi, dia akan berdiri, klik fondasi berdiri, kemudian diukur, nanti muncul digital yang muncul. Kemarin saya lihat di rangka itu ada femur, ada ini muncul di situ digitalnya.
angkanya ditarik, kemudian dimasukkan ke spreadsheet atau ke Excel dengan ada nama masing-masing. Nah, begitu bergulir nanti muncul berapa total. Di sana ada data-data juga yang misalnya sekian meter kubik harganya berapa, di mana mau dibangun, itu ada data-data sehingga ada tabel-tabel. Agak rumit buat anak-anak, tapi dengan melihat 3 dimensinya, melihat denahnya, melihat kalau tadi dikatakan jumlah jendelanya yang sini apa, ada data harga, ada data bahan, ada data panjang dan lain-lain dia harus ukur. Itu dia punya kemampuan, tahu caranya, the way how to act, itu mereka ngerti. Memang untuk mau teliti, untuk mau detail, itu yang latihan. Tidak bisa sekali tayang langsung pinter, langsung benar. Itu harus dipahamkan ke anak-anak. Sehingga mereka punya jiwa yang tough, jiwa yang tidak pantang menyerah. Karena kelihatannya mudah, tapi memindahkan angka-angka itu butuh ketelitian yang khusus. Itu rasanya dari kami ada tambahan. Demikian presentasi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu, kami dari kelompok 15 yang terdiri dari saya, Ibu Esma Dewi dari SMA dan tenang aja, saya ngomong. Dia main di situ. Berarti banyak cakap. Tutul jamu kan? Nggak perlu disampaikan di situ, di kepala kita harus sampaikan terus. Cocok kan Brasa? Cocok. Teman-teman yang lain yang tadi sudah sempat utarakan juga, kesulitan adalah para siswa sulit untuk memvisualkan. Kenapa? Kalau saya boleh berandai-andai, beride-ide, salah satu masalah adalah kemampuan literasi. Apa hubungannya kemampuan literasi dengan memvisualkan? Zaman saya dulu hiburan utama membaca buku. Kalau namanya membaca buku itu sudah pasti berimajinasi. Kalau membaca buku nggak pakai imajinasi itu namanya masak nggak pakai garam, nggak ada value-nya gitu kan. Jadi dengan sendirinya kita berimajinasi untuk menghibur diri, tapi kemampuan imajinasinya berkembang. Sementara siswa kita tidak, hiburan utama mereka adalah gadget, di mana gadget ini visualnya sudah ada, musiknya sudah ada, semuanya sudah ada. Yang justru menurut saya dalam jangka panjang, kalau itu terus-terus kita biarkan, justru membunuh daya imajinasi mereka, membunuh curiosity mereka karena terlalu gampang. Jadi tadi saya juga sangat appreciate dari apa yang Bu Maria sampaikan. Kita memberi kemudahan, tapi kita jangan membuat mereka manja. Karena itu ide kami adalah pembelajarannya VR itu sebagai mode bantuan. Ujiannya tetap paper based, assessmentnya tetap paper based, tetap klasikal. Tujuannya hanya untuk mempermudah pembelajaran saja. Jadi bagaimana? Kami sudah tulis ini kecil di sini, tapi saya rasa Bapak Ibu semua sudah punya bayangan, sudah diulang-ulang berkali-kali. Tapi apa yang sedikit berbeda dari kelompok kami yang mungkin tadi belum sempat dibahas adalah, misal kita punya bentuk bangun, kemudian dengan satu atau dua gestur tertentu kita bisa menentukan titik, tek, langsung terbentuk garis. Kemudian dengan titik yang ketiga langsung terbentuk bidang. Kemudian setelah terbentuk bidang, dengan gestur tertentu kita bisa pecah, kita bisa motong dimensinya, begitu. Kemudian dengan gestur tertentu yang lagi kita bisa membentuk sudut. Saya rasa itu yang tadi belum sempat diutarakan oleh kelompok sebelumnya. Jadi itu untuk menjawab untuk G, creators and plan reliever. Kenapa menurut saya plan reliever yang paling utama, kesulitan mereka untuk membayangkan. Banyak pen reliever, misal ada pen yang lain, pen nilai.
Saya rasa kalau nilai itu bagian dari belajar, bagian dari evaluasi. Jadi nggak bisa kan kita bilang semua siswa harus dapat nilai bagus, nggak usah dinilai, nggak ada value-nya nilai. Semua pembelajaran harus menarik. Saya rasa Mas Ayung hari ini, staf Bu Maria juga setiap hari menemukan challenge. Tapi karena kita terlatih mengerjakan challenge, pusing 1, 2, 3 hari, 1, 2, 3 minggu kita menemukan jawabannya, dan kita bersyukur, berterima kasih, berbahagia. Itu yang menurut saya siswa-siswa kita kurang. Mereka kurang nekat kerja, kurang nekat nyoba matematika, kurang nekat salah. Padahal salah ruginya apa? Rugi pensil, rugi penghapus, rugi 1, 2, 3 menit. Ruginya kecil. Tapi kalau tanyai, sudah nyoba? Nggak bisa, Pak. Sudah nyoba? Nggak bisa. Sudah nyoba? Nggak bisa. Bingung gitu. Nyoba itu kan namanya nyoba itu kan. Iya, nyoba namanya nyoba gitu kan. Kalau ya itu yang menurut saya bisa dilakukan dari VR. Kita bantu mereka nyoba pakai VR. Menarik. Setelah mereka nyoba di sana, balik guys. Karena itu adalah medianya, bukan pembelajarannya. Karena menurut saya yang penting dari pembelajaran adalah menyampaikan ide, bagaimana siswa mempelajari ide, mempelajari konsep. Jadi menarik itu media. Idenya menurut kami ide lebih penting daripada menarik. Kalau siswa itu paham, medianya nggak menarik nggak apa-apa. Jangan sampai kesalahan. Kami mengundang dulu Pak Cahyo dari Sergam, kemudian ada Pak Purili, dan Pak Miftah, Pak Nur Kafi, dan saya sendiri Sonoe yang jauh di sana Medan jauhnya. Oke, kami ibu saya beda-beda. Ada darat, ada udara ya. Ya. Oke, jadi kita ambil ini kita ulas teknik ya. Wiring itu asal juga nggak kelihatan, ya. Masih itu. Nah, jadi selama ini karena kita nggak tahu makanya nggak tertarik. Ya, simpel aja lah. Waktu SMP mungkin diajarkan gerbang logika atau logik. Untuk apa? Kan yang tahu. Ternyata kita kalau lampu merah hijau itu siapa yang ngatur? Ya, itu logik. Di pesawat pun sama. Nanti di wiring itu ada. Ketika satu landing gear turun pada ketinggian 1000 feet, kemudian powernya dikurangi, flapnya turun. Nanti baru bisa. Ya, ketika salah satu pilotnya lupa melaksanakan itu, nanti akan bunyi itu ada warning, itu ada yang ya, jadi dia bukan salah. Nah, ini kadang-kadang ya memang ini jurusannya valid. Saya sendiri jurusan AP. Kalau disuruh milih, kan jurusan AP. Ganti bulan 5 pesawat masalah daripada suruh mikir. Nah itu dia. Ini yang mudah-mudahan kita wiring ini mengenalkan ke anak-anak nantinya. Yang gimana caranya biar suka, biar senang. Itu tadi awalnya kita, ini udah untuk ini fungsinya begini segala macam, dan itu nanti berupa virtual kan. Kalau yang sudah ada selama ini adalah berupa CPT, Computer Based Training. Nah, dan itu yang punya pabrik, dan itu harganya M. Yang sudah punya TKP itu sudah ada. PM punya negara punya semua. Jadi ketika kita akan contoh lampu jarang dari sini kemari ke relay jalan lampu yang kita itu. Dan ini kalau bisa kita kembangkan, mudah-mudahan ya nggak sampai virtual pun komputer aja saya yakin tidak dapat. Ya. Dan ini memang kendala buat kita. Saya para belajar kemarin, mudah-mudahan dan saya kasih inspirasi dapat tambahan juga. Sini saya kembangkan gimana caranya itu untuk anak-anak kita biar mudah. Ya kalau virtual saya rasa untuk pesawat, contohnya engine itu kan harganya M.
Bisa dari itu bisa katakanlah kita kemarin kita begini, bongkar ini satu segala macam. Ya, dan itu kemudian apa kegiatannya? Ya, dengan ini memakan waktu kita nggak lama. Biasanya selama ini kita praktek dari orang Medan ke Surabaya ke sini, MF atau ke Batam, ke Lion atau GMF itu waktunya lama segala macam. Ya, kemudian yang kegiatannya ya itu lama, biayanya segala macam. Ya, jadi dengan begini ya si anak juga akan dapat ilmunya juga, dia juga paham apa yang kita lihat karena pesawat boro-boro ya dalamnya dia pesawat belum tentu ada yang pernah lihat kan gitu. Nah itu dia masalahnya di situ ya. Oke, kemudian dengan kekuatan ini mungkin ada safety-nya juga kalau dengan kita. Oke, silakan Pak, pakai safety Pak. Iya. Perkenalkan nama saya Otis. Saya Miftah Ilhami dari SMKN 2 Sampang. Jadi selain wiring seperti yang dijelaskan oleh Pak Sonoif, kita men-setting di konsep VR ini juga dari segi keselamatannya. Ini terinspirasi kemarin ketika kita study tour di teknik sistem perkapalan. Saya kan yang berkesempatan mencoba satu-satunya di kelompok saya waktu itu untuk mengemudikan yang namanya kapal ya Bu ya, kapal. Nah di situ saya lihat kok cuma segini Pak. Nah di kapal itu kan ada konsep safety baik itu dari segi kita penggunaan maupun tools electrical yang ada di situ. Misal kemarin kita disetting sama masnya itu bahwasannya saya itu dikasih nyetir kapal yang berombak tinggi di kondisi yang hujan badai Bu. Kasih hujan badai itu udah suaranya bising, kapalnya udah gini-gini Bu. Nah ketika ada hal yang seperti itu harusnya di VR kan ada alarm dong, misalnya alert gitu kan dan segala macamnya. Sama konsep wiring seperti yang saya ajari itu di welding atau teknik pengelasan sheet metal arch welding khususnya. Itu di situ ada sistem wire, ada plus minus. Tidak semua yang plus dan minus ketika terbalik itu menimbulkan masalah sengatan listrik. Nah kalau di SMAW, mesin SMAW itu tidak mengapa, bahkan ada fungsi ketika kabel plus itu harus ada di minus. Itu untuk mempertinggi penetrasi ketika melaksanakan tembusan seperti itu. Nah, dari konsep-konsep wiring tersebut ada beberapa step yang tidak lepas dari kehidupannya, yaitu safety. Karena itu bersinggungan dengan nyawa kita sendiri sebenarnya, dengan keselamatan. Nah, konsepnya seperti apa? Misal ketika kita melakukan proses pengelasan itu di meja-meja VR harus disediakan juga tools keselamatannya seperti glove, misal safety shoes. Nah, ketika kita tidak memakai salah satu dari yang seharusnya kita set dipakai, itu misal ada bunyi alert atau semacam notifikasi tidak bisa bekerja gitu kan. Itu agar kita terbiasa, siswa kita terbiasa bahwasanya safety itu sangat penting. Tanpa safety janganlah bekerja dulu gitu. Termasuk dari segi wiring atau pengkabelan seperti itu. Jadi kita memasukkan konsep safety di dalam VR tersebut. Silakan. Izin menambahkan karena tadi dijelaskan memang berasal dari beragam jurusan. Kalau kami dari SMK biasanya mengenal ada guru normatif, adaptif, dan produktif. Kami semua di sini adalah guru produktif yang biasanya memang secara kurikulum pasti lebih banyak kegiatan praktik seperti itu. Nah, tadi kalau dari kelompok yang sebelumnya banyak dijelaskan bahwasanya salah satu tantangan atau masalah yang biasanya dihadapi kalau tadi mbaknya dari Bali,
Wayan seperti itu, jurusannya teknik elektro. Dan kebetulan saya kemarin ketika mengirimkan kanvas yang jadi proyek tugas di online, itu saya teringat tadi kan problemnya komponen elektronika yang mahal, susah didapatkan karena harganya mahal. Nah, saya kemarin punya ide untuk mengambil komponen-komponen dari bahan-bahan elektronika yang sudah tidak terpakai, seperti itu. Jadi ada prakteknya, kita lepas satu-satu, ada resistor, ada dioda, kapasitor, seperti itu. Mereka juga nanti bisa belajar menggunakan alatnya dan juga bisa mengidentifikasi apakah komponennya masih baik atau tidak, karena pasti nanti sebenarnya arahnya ke proses pemeriksaan komponen. Bisakah mengidentifikasi komponen tersebut masih baik atau tidak, seperti itu. Nah, nanti setelah itu ketika mereka sudah bisa memilah antara komponen yang masih baik dan tidak, kita bikin menjadi sebuah benda kerja sederhana, seperti itu. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu bahan yang nantinya tentu kalau tadi Pak Wayan di SMK negeri sih, kalau saya SMK swasta yang pasti bahkan jelas lebih terbatas lagi, seperti itu. Makanya ketika tadi disampaikan bahwasanya dua hal yang menjadi permasalahan terkait dengan sarana prasarana, maka ketika dengan VR ini kami harapkan satu, dengan kegiatan praktek siswa tentu durasi waktunya akan bisa lebih ideal, seperti itu. Yang kedua, betul tadi dari sisi K3, memang pasti hampir semua jurusan di SMK pasti ada materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja, seperti itu. Nah, itu nanti mungkin bisa menjadi salah satu ide yang bisa digarap bersama-sama, termasuk dengan lebih khusus pada konsep wiring diagram, seperti itu. Mungkin itu. Nah, baik. Ya, jadi sedikit kesimpulan dari beberapa teman tadi terkait dengan wiring diagram. Sebenarnya dari perkapalan, mesin maupun penerbangan itu kita tidak lepas dari yang namanya wiring atau perkabelan. Kalau di perkapalan itu selain di electrical itu juga ada di sistem hidrolik maupun pneumatik, itu juga ada sistem wiringnya. Nah, dengan kita ambil konsep wiring diagramnya atau wiring pengkabelannya atau dengan VR, kita yang pertama itu pasti menghemat bahan. Ya, jadi bahan itu pasti bisa kita hemat. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti yang disampaikan tadi, keselamatan. Jadi kalau kita ngomongnya keselamatan itu nanti kita keselamatannya ada dua, keselamatan dari personnya, keselamatan dari alatnya. Nah, dengan kita pakai VR ini, insya Allah kita bisa jaga dua-duanya. Jadi personnya juga selamat, alatnya juga selamat. Gitu. Jadi apa namanya, dua-duanya bisa berjalan. Terus dari segi diferensiasi pun 3 aspek diferensiasi, baik dari konten, proses maupun produk di pembelajaran itu bisa tercapai dengan proses VR ini. Jadi mulai dari konten, apa namanya, materi awal kita berikan dengan VR, terus prosesnya kita baru kasihkan bahannya untuk prakteknya, produknya nanti kita sesuaikan dengan kapasitas anak-anak, kapasitas guru. Jadi tidak akan sama nanti setiap siswa, setiap anak itu akan menghasilkan produk yang berbeda-beda. Itu dari segi apa namanya, diferensiasi. Terus ini juga nanti kembalinya ke konsep Gadget Dewantara. Jadi siswa ketika belajar itu harus selamat dan bahagia. Nah, ini selain selamat, anak-anak itu juga pasti akan bahagia dengan mencoba hal baru. Nah, jadi dengan VR itu tadi, nah ini wah ini apa tuh ini? Nah itu pasti akan membuka kesenangan mereka. Mereka akan lebih interest lagi, senang lagi. Nah itu tadi dari diferensiasi kita dapat, konsep dasar dari Gadget Dewantara kita juga dapat. Dan kita juga bisa menjaga aset baik manusia maupun alatnya. Jadi seperti itu. Ya ini. Terima kasih pada kelompok terakhir nih, kelompok 15. Bapak terima kasih untuk observasi menarik sekali. Wah, ini kemarin bisa dilihat dari berbagai angle. Iya, karena itu. Sejauhnya berdasarkan saling memperkaya. Tadi saya bisik-bisik terus saya berpikir mungkin salah satu
Lego 1, Lego 2, Lego 3 itu keren banget gitu ya, wiring nanti bisa dikonekkan dengan safety, bisa dikonekkan dengan kapal, dengan macam-macam gitu mana-mana ini. Menarik sekali, mohon Pak untuk sharingnya. Jadi ini Bu, sebenarnya kan ide ini tercetus ketika ada problem solving ada problem dari masing-masing person di diri kami. Jadi kan background kita itu berbeda semua Bu. Kita mencoba nyari satu benang merah yang sama gitu kan. Nah tercetuslah wiring ini. Betul, karena melihat perbedaan itu dari sumber kekayaan. Cocok untuk Bapak Ibu jelas?